Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Erina Konita dalam program Cakap-Cakap Terminal BRPS BPTD kelas 2 Riau. Nah, saat ini saya sedang bersama narasumber kita. Di sebelah kanan saya ada Pak John Tanjung ya Pak ya, yang merupakan keagenan dari JRG. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sebelah kiri saya udah ada petugas terminal nih Pak ya, salah satu petugas terminal yaitu Mas Iwan. Nah, sebagai lalin ya Mas ya? Ya, sebagai lalin. Nah, bagaimana kabarnya Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, lalin itu tugasnya biasanya apa aja tuh Mas? Ya, kalau untuk di terminal saat ini kita melakukan pengaturan arus lalu lintas bagi kendaraan bus terutama, dan juga untuk angkutan pribadi juga untuk lalu lintasnya di terminal ini supaya lancar gitu. Juga dirangkap juga sebagai untuk pelayanan juga, karena kita kan di terminal ini kan intinya untuk pelayanan bagi masyarakat gitu kan. Berarti ngatur lalu lintas, iya juga, nyambil pelayanan ya juga, Benar, gitu ya Mas ya. Nah, kalau Bapak sendiri kegiatan sehari-harinya apa tuh Pak? Ya, kalau kegiatan sehari-harinya saya sebagai agen dan untuk melayani penumpang-penumpang saya sebagaimana dia senang hatinya, kita bantu pengangkatan barangnya sekalian. Nah, berarti ini sama nih pemirsa, ada kesamaan yaitu sama-sama melayani. Berarti kita di terminal ini sama-sama melayani masyarakat ya Pak ya, tugas utamanya kita. Nah, dengar-dengar nih pemirsa, bus JRG ini juga ada pemberhentian khusus untuk sholat, saya dengar Pak ya. Boleh saya jelaskan itu Pak? Kalau untuk JRG ini ada untuk pemberhentian sholat, terutama di Pekanbaru dia sholat maghrib dan dijamak dengan isya. Dan terakhir untuk di tujuan ke Medan, kira-kira dekat Medan, sholat subuh. Oh, sholat subuh. Nah, berarti subuh. Perjalanan lanjut, ibadah juga tetap dilaksanakan ya Pak ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi ibadah nggak tinggal ya Mas Iwan ya. Nah, ngomong-ngomong tentang masalah pelayanan tadi nih, dengar-dengar baru-baru ini di terminal ada yang kehilangan HP, ketinggalan barang ya, HP di terminal gitu. Nah, dan saya dengar barangnya ditemukan oleh Pak John ya Pak ya. Kemudian orang itu jemput ke sini gitu. Bisa dijelaskan itu Pak kronologinya biar pemirsa tahu. Oh ya. Waktu itu penumpang itu minum di tempat warung Sian. Jadi kebetulan diambillah sama Sian HP ini, dan kebetulan saya dikasihkan mas saya, dan saya memberi tahu ke perhubungan. Oh, itu Mas Iwan gitu ya. Kebetulan Mas Iwan yang berada di tempat sedang bertugas gitu ya, berada di tempat sedang bertugas gitu. Itu waktu kejadiannya pada sore sebelum maghrib lah kira-kira. Pas kebetulan kita lagi patroli di dalam terminal. Kebetulan Bapak ini lupa HP. Lalu kita cek, dari petugas informasi juga kita cek untuk HP yang bersangkutan. Kita cek mana tahu ada nama yang bisa kita hubungi di HP tersebut. Alhamdulillah ada. Kita cek. Setelah kita cek ada namanya di situ, kita telepon. Setelah kita telepon, setelah beberapa lama kemudian yang bersangkutan datang untuk menjemput HP tersebut ke informasi, dan kita pastikan betul HP itu milik beliau atau bukan, dan disaksikan langsung sama Bapak. Nah, berarti HP dalam kondisi tidak terkunci gitu Bang, atau nggak ada pinnya gitu ya Mas? Benar, memang nggak terkunci ya. Karena setelah kita cek, HP langsung terbuka tanpa ada terkunci sama sekali. Jadi ibarat mudah kita agak melacaknya gitu. Benar mencari tahu informasinya gitu ya, atau itu foto atau mungkin ada yang kayak tadi nomor HP bisa dihubungi gitu ya Mas ya. Nah, Bapak sendiri pada saat pertama kali menemukan HP itu gimana tuh Pak? Ya, kebetulan dia lagi minum. Oh, memang nampak orangnya berarti yang tinggal HP itu atau? Enggak nampak, dia udah ditaruh di atas meja aja. Di atas meja. Nah, diambil, langsung dikasih ke perhubungan. Nah, berarti saling berkoordinasi, saling bekerja sama. Berarti di terminal ini kerjasamanya solid gitu ya Mas ya. Jadi antara keagenan dengan petugas itu memang saling bekerja sama, kolaborasi, koordinasinya bagus, berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada ketinggalan barang, selama itu dilihat sama petugas atau agen, insya Allah aman itu di terminal. Ya, soalnya ini juga bukan kejadian yang pertama kali ya Mas ya.
sebelum-sebelumnya juga pernah kejadian ada tas juga, ada dompet juga. Tapi itu kalau agen atau petugas itu insya Allah aman. Bisa nanya ke bagian informasi juga ya Mas ya. Nah mungkin ada pesan-pesan nih Pak untuk warga terminal nih atau pemirsa yang lihat di rumah ini Pak. Ya, kalau dapat agen-agen yang di terminal ini, kalau memang ada barang-barang orang yang ketinggalkan, dianjurkan dia kasih informasikan, dikasih sama atau pemiliknya atau agennya yang bersangkutan gitu, dan petugas-petugas di dalam terminal ini Saling bekerja sama. Saling bekerja sama aja. Nah kalau dari Mas Iwan sendiri mungkin pesan-pesannya Mas? Untuk pada masyarakat ataupun pengguna jasa terminal untuk tetap juga berhati-hati juga menjaga barang bawaannya selama berada di terminal, khususnya barang-barang yang penting seperti HP, dompet, tetap selalu dipantau ataupun selalu dipegang supaya tidak tertinggal. Mana tahu tertinggal nanti ya kalau jumpa di agen-agen kita insya Allah aman semua. Agen, kita petugas, jumpa, agen. Selama di terminal insya Allah lagi ada barang yang tertinggal insya Allah masih aman. Bener. Nah, saya mau menambahkan nih Mas, berarti itu juga mengubah pola pikir yang di luar sana nih, yang mengenal terminal dengan mungkin kayak nggak aman nih gitu kan, tapi kan ternyata mereka aman gitu kan, mungkin mereka udah nyari atau apa gitu, ternyata malah kita yang ngubungin gitu kan, ada barang yang tertinggal gitu. Dan itu juga udah terjadi beberapa kali gitu ya. Tapi tetap saya pesankan kepada pemirsa di rumah semuanya untuk tetap menjaga barang bawaan Anda agar tidak ada yang tertinggal. Baik itu di terminal ataupun naik kendaraan umum atau dimanapun berada, itu memang harus selalu dijaga, harus selalu diingat ya Mas ya, bawa barang yang seperlunya aja deh. Baik, saya rasa cukup cakap-cakap terminal pada hari ini. Saya Rina Ponita beserta narasumber saya Pak John Tanjung dan Mas Iwan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.